Bagian 8. Rahasia batin. Rahasia batin yang saya cari selama bertahun-tahun dan yang akhirnya terungkap kepada saya dalam pengakuan, realisasi dan perwujudan dari sesuatu di dalam saya, kini saya merasa kesulitan mengungkapkannya dalam istilah-istilah biasa. Kendati pemahaman saya tentang hal itu telah tumbuh, meningkat dan terus berkembang sejak saat pengalaman pertama saya tentang kehadiran dan kekuatannya. Kesulitan mungkin timbul karena fakta bahwa pengetahuan ini pada dasarnya adalah pengalaman batin, sedangkan istilah umum kita disesuaikan dengan hanya hubungan pengalaman yang timbul dari jalinan kita dengan dunia benda. Sedekat saya bisa mengungkapkannya dengan kata-kata yang dapat dimengerti, rahasia batin dapat dikatakan terdiri dari kesadaran bahwa aku adalah aku, bahwa sesuatu di dalam adalah titik fokus atau pusat kehadiran, kesadaran, dan kekuatan dalam dan dari kehadiran daya kreatif yang tak terbatas dan abadi, dari mana semua hal berjalan, dan di mana semua hal hidup dan bergerak, dan memiliki keberadaan mereka. Namun, kesadaran ini lebih dari sekadar persetujuan intelektual terhadap proposisi itu. Sekali lagi, lebih dari sekadar perasaan bahwa premis itu benar dan absah. Sebaliknya, ini adalah kesadaran yang mendalam bahwa ini merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang tak perlu diragukan ketimbang kebenaran bahwa diri seseorang itu ada. Sebenarnya ini adalah evolusi dari keyakinan unsur tersebut. Pertama-tama muncul keyakinan bahwa aku adalah, kemudian aku adalah aku, dan selanjutnya aku adalah aku itu. Dan tahap terakhir sama pastinya dengan keyakinan pada tahap pertama. Keyakinan bahwa aku adalah aku benar-benar kepastian yang sadar bahwa aku sebagai titik fokus atau pusat ekspresi kehadiran-kehadiran utama. Pada dasarnya dan benar-benar identik dalam substansi dan esensi dengan kehadiran kekuatan tertinggi. Seseorang di dalam kesadaran ini tak diragukan lagi merasakan kebenaran dari keyakinan yang luar biasa ini. Dia tahu, itu sama seperti dia tahu bahwa dia adalah, dan bahwa dia ada sebagai makhluk hidup pada saat itu. Dia tidak hanya mengalami kesadaran dasar identitas ini, tetapi inteleknya sepakat bahwa tak ada yang lain untuk akunya, dan tak ada yang lain menjadi akunya, kecuali titik fokus ini atau pusat ekspresi dari kehadiran kekuatan tertinggi. Kecerdasan dan intuisinya sepenuhnya bersesuaian dengan hal ini. Ini akan dilihat oleh pemikir yang saksama bahwa laporan kesadaran fundamental semacam itu harus memberikan efek mental, efek vital, penghidupan, dan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada individu. Ini membawa serta rasa keberadaan abadi, tak terkalahkan kepastian keamanan yang memupus semua ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh kekalahan. Ketakutan dan keraguan lama kini tampak hanya sebagai imajinasi fantastis dari mimpi yang tak menyenangkan. Jiwa akhirnya telah terbangun dari tidur yang bermasalah ketika semua terselewengkan dan tidak nyata. Apabila Anda dapat membayangkan Napoleon, Plato, Thomas Alva Edison, Charles Darwin, Isaac Newton, William Shakespeare terbangun dari mimpi ketika mereka membayangkan diri mereka sebagai pengembala sapi bodoh yang dungu, Anda mungkin bisa mendapatkan ide yang samar-samar tentang kesadaran individu yang telah menemukan rahasia batin. Tatkala kesadaran baru makin menegaskan dirinya sendiri, dan ini terjadi ketika individu siap mencecap pengalaman, maka individu secara bertahap hidup makin dalam rasa identitas ini, dengan sumber dan basis keberadaannya, atau dengan kata lain, dia makin hidup dalam kesadaran akunya dan makin banyak dalam kesadaran akunya, maka makin sedikit dalam diri pribadinya, dan makin banyak dalam diri sejati. Atau dengan menyatakannya dalam istilah-istilah lain, seolah-olah individu tersebut harus kehilangan kian banyak imajinasi dari mimpi terakhirnya, dan mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi kesadarannya tentang identitas dan karakternya yang sebenarnya. Semua ilustrasi ini bagaimanapun adalah perlambang yang terlalu lemah dari kesadaran identitas yang elok ini dengan realitas yang datang kepada mereka yang telah masuk ke dalam pengakuan, realisasi, dan manifestasi dari sesuatu di dalam. Di halaman-halaman sebelumnya, saya telah meminta Anda mencermati dampak kelahiran baru kesadaran ini pada instrumen fisik dan instrumen mental dari aku adalah aku, dari kekuatan mempercepat yang luar biasa pada aktivitas mereka. Namun, ada perubahan ganjil lainnya yang timbul pada diri saya, dan yang timbul pada diri semua orang yang masuk ke dalam kehidupan jiwa yang baru ini, mereka yang dilahirkan kembali.
Di antara perubahan-perubahan ini, salah satu yang paling mencolok ialah perubahan yang dapat disebut positivasi individu. Istilah ini janggal, namun saya tak tahu ada istilah lain untuk digunakan sebagai gantinya. Dengan positivasi, maksud saya dibuat positif. Dengan demikian, individu yang dijadikan positif tercakup dalam semua yang diistilahkan dengan istilah positif dalam perkara pemikiran dan ucapan biasa. Kualitas dan karakteristik negatif si individu secara bertahap menghilang dan digantikan oleh kualitas dan karakteristik positif. Jika Anda hendak menganggap istilah positif sebagai makna yang membuat individu lebih kuat, lebih baik, dan lebih efisien, dan istilah negatif sebagai kebalikan dari konsepsi ini, Anda akan memahami pikiran saya. Saya segera menyadari proses positivasi yang sedang berlangsung di dalam diri saya tanpa ikhtiar untuk menimbulkan kesan perihal kepribadian atau individualitas saya kepada orang lain. Saya menemukan bahwa kini ada sesuatu tentang saya yang membuat orang lain menghormati saya, tunduk kepada saya, memberi saya perhatian menarik, dan jatuh hati kepada ide dan saran saya. Saya pun jauh dari niat mendominasi, namun mendominasi mereka yang berhubungan dengan saya. Saya tidak egois, namun saya diberi rasa hormat dan perhatian yang menarik yang merupakan makanan dan minuman bagi sikap egois. Saya bukan suka memerintah, namun hak kuasa diberikan kepada saya dengan mudah. Singkatnya, tanpa berusaha menjadi positif, saya diberi semua yang menghasilkan karakter yang benar-benar positif dalam semua jalan kehidupan. Kadang-kadang saya berpikir bahwa mungkin positivasi ini muncul dari persepsi bahwa sadar di pihak orang lain bahwa saya berhubungan dengan sumber semua kekuatan, bahwa saya memang adalah titik fokus atau pusat ekspresi kekuasaan itu. Atau, untuk menyatakan sebaliknya, bagi saya tampak bahwa sesuatu di dalam jatuh tertidur dan memimpikan diri sejati orang lain. Dalam suatu cara bawah sadar, paling tidak samar-samar merasakan bahwa sesuatu di dalam diri saya telah terjaga dalam kesadaran dan kekuatan. Seolah-olah dewa yang tertidur pada diri orang lain telah merasakan kehadiran dewa yang terjaga dalam diri saya dan berusaha untuk bersentuhan dengannya. Barangkali itu sama dengan persepsi kabur tentang suara seorang teman yang terjaga pada bagian diri orang yang sedang bermimpi. Bagaimanapun, ini adalah cara hal itu tampaknya berhasil. Ketika saya berkembang dalam kehidupan baru dan kesadaran baru, saya menjadi sadar bahwa segala sesuatu menikmati kegaduhan, keangkuhan, kebanggaan, dan keinginan untuk membuat orang lain terkesan dengan cepat meninggalkan saya. Saya menjadi sadar, di tempat ini suasana halus namun kuat dari kelas spiritual menyerap saya. Yang saya maksud dengan kelas spiritual adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan, yang menetapkan dengan sendirinya kelas pria dan wanita tertentu, ya bahkan hewan tertentu, lebih tinggi dalam skala watak individu daripada rekan-rekan mereka. Manusia atau hewan dari jenis ini secara naluriah diakui sebagai pemimpin oleh rekan-rekannya, bahkan oleh orang-orang asing dan beroleh kelasnya tanpa usaha yang kasat mata. Apabila Anda hendak mengingat apa yang telah saya uraikan tentang suasana pribadi Kolonel Forbes, Anda akan melihat apa tentang lebih jelasnya yang dimaksud dengan kelas spiritual. Selagi saya sepenuhnya menyadari kelas baru yang telah datang kepada saya ini, atau atmosfer pribadi yang baru mengelilingi saya, dan selagi saya sepenuhnya menghargai nilai yang sama dalam berurusan dengan manusia lain, namun saya yakinkan Anda, saya tidak pernah mengerahkan upaya paling tak sadar untuk menciptakan atau mempertahankan kesan ini pada pikiran atau perasaan orang lain. Alih-alih saya tahu dengan pasti, itu ada dan itu akan dirasakan. Sama seperti hewan yang kuat dan berkekuatan atau tahu persis apa itu dan bagaimana yang lain akan memandangnya. Dan saya mencurahkan seluruh perhatian pada objek utama dari rencana dan tujuan saya. Sama seperti saya tahu bahwa kerumunan orang yang lebih negatif akan merasakan watak dan kekuatan yang sebenarnya. Jadi saya tahu bahwa orang-orang positif yang berhubungan dengan saya akan mengenali saya sebagai salah satu dari jenis mereka sendiri. Dan mereka terbukti memang mengenali saya. Saya maju pesat, naik dari tempat tinggi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Saya dikenal secara nasional, kemudian secara internasional sebagai kapten besar industri, dan sebagai orang yang tiba dan melakukan banyak hal. Saya menjadi salah satu dari mereka yang menggabungkan dan memusatkan industri yang terpisah-pisah ke dalam apa yang disebut dengan perserikatan. Saya menjadi organisator yang hebat, pembangun industri, pencipta organisasi. Saya dipuji sebagai dermawan dunia dan saya dilecehkan sebagai musuh ras.
Semua tergantung pada sudut pandang mereka yang melancarkan kritik. Secara pribadi, saya tidak menganggap salah satu dari pemberian ini sebagai benar. Saya lebih menganggap diri saya sebagai kekuatan dinamis yang bersifat pribadi yang membangun dan menciptakan berbagai hal dan kondisi yang sambil melayani tujuan dan layanan yang berguna dalam evolusi bermacam-macam hal. Pada akhirnya akan hancur dan fondasinya digunakan sebagai landasan dari hal dan kondisi yang jauh lebih baik. Saya tidak mencari pengakuan, saya juga tidak takut kepada kritik yang merugikan atas apa yang telah saya lakukan. Sebenarnya saya tidak berusaha memajukan kebebasan umat manusia atau membelenggunya. Saya memikirkan hal-hal semacam itu tetapi sedikit sebenarnya. Saya sudah berusaha memantik kesusahan sedikit mungkin. Saya telah berusaha membantu setiap manusia dan ras manusia secara umum, sebanyak yang saya bisa. Ini hanya karena saya merasa seperti itu, dan bukan karena merasa bahwa itu adalah misi saya. Misi saya selalu bagi saya ialah mewujudkan energi kreatif menjadi titik fokus atau pusat ekspresi saya. Saya membangun, mencipta, menyatukan, kadang-kadang terpaksa merobohkan untuk membangun hal-hal lebih baik di atas fondasi lama. Orang-orang kadang-kadang menyebut saya sejam atau kejam. Mungkin begitu, namun kalau demikian itu hanya karena energi kreatif sesuatu di dalam itu bersikeras bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan. Apapun yang menghalangi jalannya yang paling positif. Saya tidak pernah berbuat jahat atau balas dendam kepada seseorang. Saya telah bersikap impersonal dan elemental sebagaimana kekuatan alami, baik dalam aktivitas konstruktif maupun aktivitas destruktif saya. Tetapi selagi saya menguasai juga melayani, hukum kompensasi yang seimbang menyatakan bahwa Tuhan harus memberikan layanan. Layanan adalah sisi lain dari perisai penguasaan. Orang-orang menuduh saya sebagai orang yang tamak, serakah, tentara bayaran. Orang yang egois, pencuri uang yang rakus, dan memang saya tidak ragu kalau saya terlihat seperti itu bagi mereka. Sebab mereka hanya bisa melihat bagian luar, hal ihwal dan bukan motif batin manusia. Sebenarnya hanya sedikit orang yang menganggap uang sebagai uang atau harta sebagai harta, memiliki konsekuensi kecil sekecil diri saya yang pernah saya temui. Di luar jumlah uang yang relatif kecil yang diperlukan untuk menjadikan saya tetap nyaman guna melengkapi saya dengan kebutuhan yang wajar dengan bauran kemewahan yang moderat, uang dan harta tidak berarti bagi saya. Uang yang saya anggap sebagai penghitung dari permainan hebat yang telah saya mainkan dengan begitu sukses. Permainan itu sendiri adalah hal yang nyata bagi saya. Saya bagikan bocah yang dengan sungguh-sungguh memainkan permainan demi permainan, bukan demi kelereng murahan yang merupakan objek nyata dari permainan yang dia mainkan. Anda meragukan ini. Nah, pikirkan sejenak dan Anda akan memahaminya dengan lebih baik. Di semua sisi Anda akan melihat orang-orang yang mengerahkan energi, mental, dan fisik dalam melakoni permainan. Golf, tenis, baseball, kriket, polo, dan lainnya. Semua ini memberikan contoh dan ilustrasi dari prinsip tersebut. Semangat permainan adalah hadiah utama untuk kerjaan tersebut. Hadiah lainnya hanyalah simbolis. Hanya ada satu kegembiraan yang lebih tajam daripada sukacita bermain, dan itu adalah kegembiraan memenangi permainan. Saya memainkan permainan hebat dan diluapi semangat permainan yang menggelegak. Saya sudah menang dalam pertandingan besar dan saya menikmati kemenangan. Namun kegembiraan saya bersumber dari kesadaran batin tentang kekuatan dan efisiensi, bukan dari tepuk tangan orang yang banyak. Dia yang bergantung pada tepuk tangan orang banyak untuk kesenangan dan kepuasannya adalah seorang budak. Saya adalah seorang tuan, sebab saya tidak mengharapkan tepuk tangan dari siapapun kecuali dari diri saya sendiri. Kegembiraan terbesar saya berasal dari restu sesuatu di dalam. Anehnya, saya telah memverifikasi doktrin esetoris kuno yang tentang bukan lampiran. Saya tidak terikat pada hal atau kondisi, saya tidak terikat oleh itu semua. Mereka hanyalah penghitung dalam insiden permainan saya. Saya terikat hanya dengan sesuatu di dalam itu, dan itulah titik fokus atau pusat ekspresi. Saya membuat sesuatu dan keadaan, saya bermain dengan hal ihwal dan keadaan. Namun saya tidak terikat oleh hal ihwal atau keadaan. Saya bebas, sebab aku adalah aku itu. Saya tidak tertipu oleh ciptaan saya tidak membiarkan mereka memiliki saya, mengendalikan saya, atau menguasai saya. Semua hal baik atau untuk saya gunakan, namun tak ada yang cukup baik untuk memanfaatkan saya. Jika ada sesuatu atau bahkan semua yang sudah saya menangkan dan miliki sekarang mulai menguasai dan mendominasi, saya pun akan segera berpisah dengan hal atau hal-hal itu, walau benar-benar miskin dengan melakukan itu. Saya akan mempertimbangkan harganya dengan baik demi membayar kebebasan saya. Jadi saya menganggap uang, barang, dan harta benda sekadar hal-hal yang diperlukan untuk memainkan permainan. Tetapi jangan pernah disalahartikan sebagai permainan itu sendiri dan apalagi makna permainan.
Saya telah pensiun sekarang dari kehidupan bisnis yang aktif, meski saya tetap memegang kendali atas perusahaan besar di mana kekayaan saya diinvestasikan. Saya memperhatikan secara seksama dan saya memberi arahan saat diperlukan. Saya memiliki banyak bawahan-bawahan yang baik yang bekerja untuk saya sekarang. Tetapi semangat saya meliputi pekerjaan mereka dan imanen dalam kegiatan mereka atas nama saya. Saya berekreasi dalam pekerjaan kreatif lainnya, pekerjaan kreatif yang saya curahkan sejumlah besar uang setiap tahun, banyak sekolah, kampus, dan perusahaan perpustakaan yang sudah saya bantu secara finansial, banyak amal yang sebagian besar saya dukung tanpa nama saya dikenal. Saya dapati ada olahraga hebat dalam permainan memberi sumbangan secara anonim. Saya tidak memberi mereka karena rasa kewajiban atau amal, namun karena saya merasa menyukainya. Sebab itu menghadiahi saya kesenangan dan memberi jalan keluar bagi energi kreatif saya. Saya mencurahkan banyak waktu untuk belajar, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Saya juga tertarik kepada filsafat, yaitu filsafat praktis. Saya sedikit tertarik kepada metafisika abstrak. Kenapa harus begitu? Saya telah melihat arah filsafat berbalik ke arah saya selama 30 tahun terakhir. Evolusi kreatif Henry Bergson sesuai dengan beberapa ide mendasar saya, doktrin baru pragmatisme dengan penekanannya pada aksi dan pertanyaan ujiannya. Apakah ini akan berhasil? Sama dengan pemikiran saya. Selain itu, semua pemikiran filosofi dan religius tampaknya bergerak menuju postulat dasar saya bahwa ada kekuatan tertinggi dari mana semua hal langsung atau tak langsung berjalan, dan dari mana semua hal adalah bentuk dan fase dari manifestasi dan ekspresi. Demikian pula saya mencurahkan waktu dan perhatian yang wajar untuk kegiatan bermain. Saya telah mempelajari kebenaran pepatah lama mengenai nasib Jack yang menganggap semua pekerjaan dan tanpa permainan. Dan sejak lama saya bertekad untuk menghindari akhir yang semacam itu. Saya percaya seorang manusia yang sibuk, terutama seorang pengusaha parubaya, harus memiliki waktu-waktu tertentu di mana dia mampu dan mau mengesampingkan semua urusan dan semua masalah dan kembali menjadi bocah dalam hati dan dalam tindakan. Setiap orang benar-benar berjiwa bocah dan dia harus memberi bocah tersebut kesempatan untuk sesekali mengekspresikan dirinya. Orang tersebut akan menjadi lebih baik sewaktu memberi kesempatan kepada anak itu. Saya bermain golf, berjalan-jalan jauh ke pedesaan, menonton pertunjukan. Saya mengambil liburan kapanpun memungkinkan dan saya pergi ke Florida atau ke California setiap musim dingin. Selain itu, saya mengadakan perjalanan ke banyak tempat serta menaruh minat pada apa yang saya lihat dan dengar selama perjalanan saya. Itu sebabnya saya tetap awet muda dalam tubuh, dalam pikiran, dan di atas segalanya, dalam semangat. Apa Anda bahagia? Saya berharap saya dapat mendengar Anda bertanya. Iya, saya bahagia seperti manusia manapun yang pernah dan masih tetap menjadi manusia. Saya percaya ada tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi daripada tingkat manusia dan mungkin di suatu tempat, suatu saat, saya akan mengalami hal itu. Namun saya percaya ucapan filsuf yang sekarat. Satu dunia pada satu waktu, saudara, adalah ucapan yang waras. Dan sementara saya di sini, saya mengambil tindakan yang penuh dengan kebahagiaan dari hal-hal yang diinginkan dari dunia ini. Dari semua anggur kehidupan, saya menenggak anggur manis. Saya menemukan bahwa ini paling baik dilakukan dengan mengamati aturan titik pertengahan emas, yaitu tidak ada yang terlalu banyak. Keseimbangan, ketenangan, dan sikap tidak berlebihan, itulah aturan aman. Saya juga menemukan bahwa membahagiakan orang lain adalah salah satu sumber terbesar kebahagiaan saya sendiri. Kebahagiaan bagaimanapun telah saya temukan. Sebagian besar datang melalui ekspresi efektif dari semua yang ada dalam diri seseorang. Manifestasi dan ekspresi kekuatan kreatif merupakan salah satu bentuk kebahagiaan tertinggi. Bukan hanya mendapatkan hal-hal yang memberi kebahagiaan, melainkan melakukan hal-hal yang membahagiakan. Memang benar mendapatkan mengikuti melakukan, asalkan yang terakhir dilakukan dengan benar. Tetapi semangatnya sebenarnya adalah mendapatkan simbol-simbol perbuatan. Saya percaya desakan kreatif pada alam, atau pada Tuhan, atau Anda lebih suka istilah itu, adalah sumber kebahagiaan dan kandungan yang luar biasa bagi kehadiran kekuatan tertinggi yang kita kenal baik atau keduanya dari nama-nama ini. Terlebih lagi, sebagaimana sudah saya utarakan, saya percaya itu menjadi sumber utama kemungkinan kebahagiaan manusia. Saya merasakan semangat Rudyard Kipling dalam kata-katanya yang menginspirasi tentang surga. Dan hanya Tuhan yang akan memuji kita, dan hanya yang Tuhan yang akan menyalahkan kita.
dan tak seorang pun akan bekerja demi uang, dan tak seorang pun akan bekerja untuk ketenaran. Tetapi masing-masing senang bekerja dan masing-masing berada dalam bintang yang terpisah. Harus memetik hal itu saat dia melihatnya untuk Tuhan dan sebagaimana adanya. Tapi apakah Anda tidak punya agama? Apakah Anda tidak memainkan peran dalam hidup Anda? Saya juga mendengar Anda bertanya. Saya akan katakan, agama memainkan peran yang sangat penting dalam hidup saya, namun teologi secara praktis tidak memainkan peranan. Bagi saya, agama berarti keyakinan yang kuat kepada kehadiran kekuatan tertinggi, keyakinan akan kebaikan kehadiran kekuatan tertinggi, ketergantungan pada kehadiran kekuatan tertinggi, dan hasrat menjelmakan yang mengekspresikan aktivitas-aktivitas kehadiran kekuatan tertinggi itu melalui saluran individualitas saya. Jika itu adalah agama, maka saya diluapi dengan itu. Saya cukup mampu kepayang dengan semangatnya. Namun apabila beberapa orang ingin kita percaya bahwa di dalam agama itu rasa takut merupakan salah satu unsur esensialnya, maka saya kurang dalam unsur esensial tersebut. Sebab saya rasa takut tidak memiliki tempat dalam susunan spiritual saya. Saya tidak takut kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Saya tidak takut kepada manusia karena saya seorang guru di antara manusia. Saya juga tidak takut kepada Tuhan karena bagi saya Tuhan bukanlah objek ketakutan, melainkan salah satu dari cinta, iman, kepercayaan, dan keyakinan. Tuhan saya bukanlah pemilik budak yang kejam dan bengis. Tuhan saya adalah sahabat saya. Saya percaya kepada prinsip tertinggi keberadaan, kehadiran kekuatan tertinggi yang kekal, dari mana semua hal berlangsung dan di mana semua hal hidup dan bergerak serta memiliki keberadaan mereka. Saya percaya kepada kekuatan kehadiran tak terbatas itu bahkan seperti saya percaya kepada keberadaan saya sendiri. Sebab saya percaya keberadaan saya sendiri dilandaskan dan diasaskan pada keberadaan tertinggi itu. Setiap catatan tentang nalar saya dan setiap catatan tentang intuisi saya adalah efek bahwa kehadiran kuasa yang demikian itu ada, selalu ada, dan akan senantiasa ada dalam kehadiran, kekuatan, dan identitas yang tak terbatas. Satu realitas yang tak dapat diubah dan tak terpisahkan. Saya tidak mengasaskan kepercayaan saya pada dogma-dogma atau pada otoritas kitab atau orang. Saya mendasarkannya pada catatan yang tak terhindarkan, tak berubah-ubah, dan sempurna tentang nalar dan intuisi saya sendiri, yang darinya semua keyakinan sejati harus berlangsung. Akal bukanlah musuh bagi iman saya, ia lebih merupakan salah satu teman dan sekutu yang paling setia. Iman saya bukanlah hanya iman dan keyakinan akan keberadaan kehadiran kekuatan tertinggi, melainkan juga merupakan keyakinan yang kuat dan keyakinan batinnya akan kepenuhan hati realitas tanpa batas itu. Saya tidak hanya berdiam di sana di atas harapan saya akan kesejahteraan di mana masa depan pada alam makhluk hidup lain, tetapi juga harapan saya akan kesejahteraan di dunia makhluk ini. Iman saya adalah iman yang hidup berurusan dengan di sini dan sekarang, serta kelak dan di sana. Bagi saya, jika agama memiliki nilai praktis dan pragmatis, ia harus dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sekarang dan juga di masa depan, digunakan dalam bisnis kehidupan sehari-hari serta dalam ikhtiar kehidupan lahiriah. Saya percaya agama dapat digunakan secara efektif bahkan dalam urusan terkecil kehidupan, ataupun dalam urusan besar. Saya telah menunjukkan dalam kehidupan saya sendiri kebenaran dari keyakinan ini. Lagi pula, agama saya adalah sumber kegembiraan terbesar bagi saya. Tatkala saya menikmati atau seperti yang sering saya lakukan, pemikiran mengenai manifestasi tak terbatas dari kekuatan tertinggi. Ekspresinya pada yang sangat besar dan sangat kecil. Ekspresinya dalam keterbatasan, keterhinggaan dunia dan bidang keberadaan. Maka saya dipenuhi dengan kegembiraan mendalam yang timbul dari kepastian sadar bahwa saya tercakup dalam isi kehadiran tak terbatas itu dan beroleh bagian dari kekuatan tak terbatas, bahwa di dalamnya saya hidup dan bergerak serta memiliki keberadaan saya. Dan itu adalah imanan dan tinggal di dalam diri saya. Saya tahu tak ada sukacita yang lebih besar daripada kesadaran menjadi selaras dengan yang tak terbatas dan apa yang berasal dari pengalaman kehadiran Tuhan, sebagaimana pernah disebut oleh seorang penulis tua. Agama saya memberi saya rasa keamanan mutlak. Saya merasa saya aman dan damai di pangkuan samudera kehadiran kekuatan terbatas, naik dan turun bersama ombaknya dan tidak pernah dalam bahaya dihancurkan atau dilukai. Dalam kata-kata lagu lama, kalau begitu tenang dan damailah aku tidur, terayun-ayun dalam buaya yang dalam. Keyakinan dalam kepada ketentraman yang datang kepada saya sebagai simbol dalam awal mimpi saya. Sebagaimana sudah saya tuturkan kepada Anda, kini telah menjadi fakta yang tetap, konstan, dan tak dapat dicabut dari keberadaan mental dan spiritual saya. Ketakutan telah menyimpang dari saya. Iman telah membuat saya utuh.
Mengenai kehidupan masa depan atau kehidupan yang saya rasakan, saya juga tidak mengalami ketakutan. Saya yakin kekuatan yang mengendalikan saya di sini dan sekarang akan membuat saya bertanggung jawab kelak dan di sana. Mengenai keberlangsungan diri saya pribadi, saya merasa bahwa sekalipun aspek insidental dan temporal dari keberbedaan mungkin akan pada akhirnya tersapu gelombang waktu dan perubahan, namun individualitas saya, aku adalah aku, akan bertahan dan akan mengambil asas atau rasa identitas yang lebih tinggi dengan sumbernya yang tak terbatas. Saya dapat membayangkan keterbatasan keterpisahan yang tampak sedang terpecah, sehingga ia dapat berkembang dalam kesadaran identitasnya dengan semua. Saya dapat membayangkannya seperti dalam sajak The Chambered Nathalius, karya Oliver Wendell Holmes, membangun rumah-rumah yang lebih megah dari waktu ke waktu. Gagasan kemajuan abadi menarik bagi saya. Bahkan dengan ini saya puas untuk berada di pangkuan para dewa. Demi kehendak yang tak terbatas, saya dengan senang hati menerima keputusan itu apapun itu. Sebagaimana Margaret Fuller seperti John Bungoruns, saya menerima semesta. Mengenai keselamatan saya tidak ragu. Saya tahu semua yang nyata tentang saya, semua yang bernilai menyelamatkan akan diselamatkan. Selebihnya saya bersedia berpisah. Yang sejati dalam diri saya, di diri sejati, yang merupakan esensi dari substansi kehadiran kekuatan tertinggi, tidak dapat dihancurkan, tidak dapat hilang. Sesuai sifatnya, diri sejati pastilah kekal dan abadi, di luar rasa takut akan terluka atau hancur, yang tak terbatas, tidak dapat terbagi atau tidak dapat dibagi, dan tidak dapat berpisah dengan bagian-bagian dari esensi dan substansinya sendiri. Ia abadi dan tidak dapat dihancurkan di semua bagiannya. Oleh karena itu, jika aku adalah aku, saya adalah bagian dari kehadiran kekuatan tak terbatas, maka ia tidak dapat dihancurkan atau sirna. Saya merasakan kebenaran hakiki dari intuisi orang tak berpendidikan yang pernah menginsafi kebenaran ini, dan yang berusaha mengungkapkannya dalam ucapan luar biasa berikut ini. Ya Tuhan, Engkau tidak bisa kehilangan aku. Mengenai kredo formal dan organisasi keagamaan, saya dapat dikatakan bahwa saya tidak menemukan rasa membutuhkan mereka, walau saya mengakui layanan mereka kepada orang-orang yang belum tumbuh melebihi mereka. Saya telah mempelajari semua agama dan saya percaya sebagian dari mereka, namun tidak semuanya. Saya melihat pada masing-masing agama ada ikhtiar manusia untuk menemukan rahasia batin. Masing-masing bermanfaat dalam waktu dan tempatnya. Namun tidak ada yang final, pamungkas atau mutlak dan penafsirannya tentang kebenaran seturut intuisi yang menjadi asasnya. Bagi saya, semua jalan mengarah ke puncak gunung dan kebenaran adalah satu, sekalipun orang menyebutkan dengan banyak nama. Saya merasa betah di setiap kuil, namun saya bersumpah tak ada kesetiaan kepada satu pun dari mereka. Saya inklusif, tidak eksklusif dalam agama saya. Saya berada dalam simpati spiritual penuh dengan kata-kata Emerson yang sangat benar ini. Saya menertawakan pengetahuan dan kebanggaan manusia pada mazhab-mazhab sofis dan kaum terpelajar. Untuk apa mereka semua dalam keangkuhan mereka? Kapan manusia berada di dalam semak-semak dapat bertemu dengan Tuhan? Bagi mereka yang mungkin keberatan bahwa penyebutan agama saya ini tidak memiliki tempat dalam karya semacam ini, yang subjeknya adalah waktu atau wahyu, rahasia sukses, dan kekuatan pribadi. Saya akan katakan bahwa saya sama sekali tidak dapat menceraikan agama dari ilmu pengetahuan saya, filsafat, prinsip hidup sehari-hari, aturan sukses, dan rumus kekuatan pribadi saya. Semua ini begitu saling terkait dan terjalin sehingga saya tidak dapat memisahkannya. Semua ini bagi saya hanyalah beragam aspek kebenaran dari sesuatu yang ada di dalamnya. Dari kebenaran esensial yang merupakan rahasia batin sukses dan kekuatan pribadi, dan banyak lagi yang lain. Namun saya tidak mendesak Anda menerima tafsiran khusus saya tentang agama. Kalau Anda mau, Anda dapat mengambil prinsip-prinsip dasar saya dan memadukan serta menyelesaikannya dengan konsep agama Anda sendiri. Prinsip-prinsip itu seringkali acap kali berbaur dan selaras dengan sangat baik dalam kasus-kasus semacam itu. Namun, ada satu hal yang tak boleh Anda hilangkan, yaitu titik yang dapat dinyatakan sebagai imanensi kekuatan tak terbatas, kehadiran dan kekuatan sesuatu di dalam yang merupakan titik fokus dan pusat ekspresi sesuatu tanpa roh yang tinggal di dalam adalah intisari dari rahasia batin.